There's a certain thing called swagger. You know, we all know what it is when we see it. Someone walks with a swagger. They present themselves with a swagger. There's an image they project. The last several months here, Mark, have they taken some of your swagger away, and is that important? Tom, I try to not have a swagger, so I'm not sure. I don't mean it. Mark Zuckerberg dilahirkan pada tanggal 14 Mei 1984 di Dove Ferry, Westchester County, New York. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya berprofesi sebagai dokter gigi dan ibunya sebagai psikiater. Mark Zuckerberg adalah keturunan Yahudi dan ia aktif sebagai anggota Apa Epsilon Pi, yaitu organisasi mahasiswa Yahudi internasional. Mark menyelesaikan sekolah menengahnya di Ardsley High School dan kemudian masuk Phillips Exeter Academy. Kemudian ia melanjutkan ke Universitas Harvard dengan jurusan psikologi. Saat ini Mark adalah satu-satunya anak muda yang berhasil menjadi bilioner dengan jerih payahnya sendiri melalui kendaraan yang bernama Facebook.com. Ia termasuk dalam 100 orang terkaya di dunia dengan urutan ke-67. Nilai kekayaannya ditaksir lebih dari 17 miliar dolar. Padahal saat ini ia belum genap 30 tahun. Mark drop out dari Harvard karena kesibukannya mengurusi Facebook. Namun, ia berhasil menjadi anak muda terkaya di dunia dari hasil jerih payahnya sendiri. Dia adalah bilioner termuda di dunia saat ini, dan kami yakin ia adalah bilioner termuda sepanjang sejarah yang mengumpulkannya sendiri kekayaannya, ujar Matthew Miller, Associate Editor majalah Forbes. Kebanyakan anak muda yang masuk dalam jajaran orang terkaya dunia adalah dari warisan orang tuanya. Namun, Mark tidaklah demikian. Sehingga majalah Forbes menobatkan Zuckerberg sebagai the youngest self-made billionaire on the planet tahun 2008. Bagaimana awal berdirinya Facebook? Berikut ini ulasannya. Mark Zuckerberg adalah anak yang sangat cerdas. Sejak kecil, ia suka mengotak-atik komputer. Pada umur 8 tahun, ayah Mark membelikannya sebuah komputer. Sejak saat itulah ia bisa menghabiskan waktunya bermain dengan komputer. Di sekolah, Zuckerberg termasuk anak yang pandai. Ia unggul di bidang matematika. Mark Zuckerberg sering menerima hadiah dan penghargaan di bidang sains, matematika, astronomi, dan fisika. Ia juga bisa berbahasa asing selain bahasa Inggris. Dalam angket pendaftaran mahasiswanya, ia menulis bisa berbahasa Prancis, Ibrani, Latin, dan Yunani kuno. Bahkan baru-baru ini, ia juga gencar belajar bahasa Cina. Mungkin ia belajar lewat istrinya yang keturunan Cina, Priscilla Chan. Saat di SMA, Mark Zuckerberg dan temannya bernama D'Angelo berhasil membuat login untuk MP3 player Winamp. Kemudian mereka mengirim program itu ke AOL, American Online, dan Microsoft. Melihat kejeniusannya dalam berprogram, akhirnya Microsoft mempekerjakannya untuk menyelesaikan sebuah proyek. Ketika di Harvard, Mark menemukan bahwa Harvard tidak membagi buku mahasiswa yang memuat foto dan identitas mahasiswa Harvard. Padahal, menurut Mark, hal itu sangat penting agar sesama mahasiswa bisa saling kenal. Kemudian, Mark menawarkan diri untuk membuat program seperti itu, namun ditolak oleh pihak Harvard dengan alasan Harvard tidak mengedarkan informasi mengenai data mahasiswanya. Zuckerberg tak kehilangan akal. Ia lalu membuat situs CourseMatch.com yang memungkinkan teman-teman kelasnya berkomunikasi satu sama lain melalui website itu. Mark tetap ingin melanjutkan keinginannya untuk membuat direktori mahasiswa Harvard agar tak hanya teman sekelasnya saja yang bisa saling berkomunikasi,
namun juga semua mahasiswa Harvard bisa saling mengenal. Suatu malam, Mark mencuri data mahasiswa Harvard dan memasukkan foto-foto mereka ke dalam website yang ia buat, yang bernama firstmass.com. Ia menampang foto teman-temannya dan memberikan pancingan foto siapa yang paling hot. Ternyata pancingannya mengena. 4 jam sejak website itu diluncurkan, 450 orang mengunjungi situs itu dan 22.000 foto dibuka. Pihak Harvard pun mengetahuinya dan sambungan internet diputus. Mark pun mendapat teguran. Ia menyampaikan permintaan maafnya, namun ia tak berhenti. Mark kemudian membuat website baru yang bernama thefacebook.com. Ia meluncurkannya pada Februari 2004. Website ini memungkinkan seseorang memiliki akun. Mereka dapat memasang foto dan saling bertukar informasi dengan temannya atau saudaranya. Awalnya, sasaran thefacebook.com adalah mahasiswa Harvard. Namun, seiring dengan perkembangannya, akhirnya kampus sekitar Harvard pun meminta untuk dimasukkan, bahkan dia juga menerima permintaan dari khalayak umum, seperti para pekerja dan anak sekolahan. Saat ini thefacebook.com namanya telah berubah menjadi facebook.com dan jangkauannya sudah menjangkau seluruh dunia. Facebook adalah website teraktif ke-6 sedunia dengan user aktif sebut Mark Zuckerberg semakin sibuk. Ia juga menggandeng temannya untuk menggarap facebook.com. Kuliahnya di Harvard pun tak diurusinya dan akhirnya di-drop out. Saya sudah menemukan apa yang saya cari. Begitu alasannya keluar dari Harvard. Facebook pun mengalami penyempurnaan. Setiap harinya ada sekitar 14 juta foto di-upload. Selain itu, Facebook juga menambah aplikasi baru setiap hari. Hingga saat ini ada sekitar 20.000 aplikasi yang tersedia di Facebook. Pada tahun 2006, Facebook membuat jaringan untuk umum dengan syarat harus memiliki email. Jumlah anggota Facebook yang meningkat ini akhirnya membuat pangsa pasar baru, alias tambang emas bagi Mark. Saat usernya mencapai 1 juta, Mark pun menawarkan investasi pada perusahaan lain yang mau bergabung mengembangkan Facebook. Tercatatlah perusahaan seperti PayPal, Essel Partners, Greylock Partners, Meritage Capital Partners, Nika Singh, Viacom, Google, Yahoo, dan bahkan Microsoft ikut menanam saham di Facebook. Karena hal inilah ada rumor Facebook mau dijual. Namun, Mark mengingkarinya dan menegaskan Facebook tak akan dijual. Melesatnya bisnis Facebook membuat Mark menumpuk kekayaan hingga mencapai 17,5 miliar dolar. Ini membuat ia menjadi anak muda pertama yang kaya raya dari kerjanya sendiri, bukan warisan. Hingga banyak majalah termasuk Time dan walau sudah dinyatakan sebagai bilioner, namun Mark tetaplah sederhana. Saat awal membuat Facebook, ia menyewa apartemen sederhana yang isinya hanya meja, kursi, dan kasur yang diletakkan di lantai. Walau saat ini ia sudah bisa membeli apartemen senilai 7 juta dolar. Saat datang di Palo Alto, kantor Facebook, ia juga masih memakai sepeda angin. Ketika ia menikah dengan kekasihnya, Priscilla Chan, ia tidak mengadakan pesta super mewah, namun hanya pesta kecil yang diadakan di halaman belakang rumahnya. Itu pun undangannya bukanlah undangan pernikahan, melainkan merayakan kelulusan Priscilla Chan dari kedokterannya. Entah hal ini dilakukan karena ia memang hidup sederhana atau karena tak ingin ribet menyiapkan pesta pernikahannya. Yang pasti tentulah ia ingin fokusnya tetap di Facebook. Dalam suatu kesempatan, Mark Zuckerberg pernah mengungkapkan tentang kesuksesannya, bahwa orang hanya tahu dia yang sekarang, namun tak tahu jika ia selama 6 tahun setiap hari memprogram di depan komputer.